Diceritakan suatu pagi, Subhan, nama samaran, yang mangkal di depan salah satu hotel berbintang 5 di daerah Simpang 5, Semarang, tiba-tiba dipanggil dari lobi hotel oleh seorang pengunjung hotel. Laki-laki tersebut menginap di hotel, tapi meminta diantarkan keliling di pusat kota Semarang menggunakan becak. Memperoleh tawaran menggiurkan seperti itu, tentu hati Subhan amat bahagia. Terlebih keluarga sudah menunggu rezekinya di rumah. Tanpa pikir panjang, ia langsung ambil tawaran itu, mengingat ini penumpang pertama di hari tersebut. Sambil mengayuh sepeda, ia memandangi jam tangannya. 30 menit lagi azan subuh segera datang. Usai menyusuri beberapa jalanan, sudah terdengar sayup-sayup suara tauhid pertanda azan subuh segera berkumandang. Mendengar hal itu, ia bicara pada penumpangnya. "Maaf Pak, boleh tidak Bapak saya pindahkan ke becak lain?" ucapnya. "Memangnya Bapak mau kemana?" jawab penumpangnya. "Saya mau pergi ke masjid," ungkap Subhan. Mendengar hal itu, terlihat penumpang itu terlihat kagum, kemudian kembali bertanya kenapa harus ke masjid. Dengan jawaban santun dan polos, ia memberikan jawaban, "Saya sudah lama bertekad untuk mengumandangkan azan, agar orang-orang terbangun dari tidurnya, lalu bisa melaksanakan sholat subuh." "Sayangkan Pak, kalau tidak sholat subuh." Jawaban itu membuat hati penumpang terenyuh. Jantungnya berdegup kencang, yang muncul pertanyaan lain. "Pak, bagaimana jika Pak Subhan tidak usah ke masjid? Antarkan saya keliling kota, akan saya bayar 500.000 untuk imbalannya." Di luar dugaan, Subhan memberikan jawaban yang meyakinkan. "Mohon maaf Pak, bukannya menolak rezeki, tapi mengajarkan jika sholat sunnah fajar lebih mahal dari dunia beserta isinya." Bagai dunia terguncang mendengar jawaban tukang becak tersebut. Ternyata di dunia ini masih ada orang seperti dia. Merasa penasaran, ia kembali menawarkan kelipatan tapi masih menolak. Setelah perbincangan panjang, mereka masuk masjid. Di tempat itu, Subhan menyalakan lampu-lampu. Keadaannya masih sepi. Kemudian, dia mengambil air wudhu. Kemudian, mengumandangkan azan subuh. Mendengar alunan suara Subhan, penumpang itu merasa hatinya terguncang sambil dalam hati berdoa. Selesai azan, dilanjutkan sholat sunnah, kemudian sholat subuh, lalu zikir bermunajat kepada Allah. Peristiwa tersebut membuat hati penumpang becak terenyuh, bahkan seakan diberikan petunjuk untuk mengajaknya naik haji. Selesai semuanya, Subhan kembali mengajak keliling kota Semarang. Dalam perjalanan, penumpang ini bicara, "Maaf Pak Subhan, mohon kali ini tidak menolak tawaran saya." Saat di masjid, bermunajat untuk mengajak Pak Subhan ke Baitullah. Mendengar ucapan itu, hati tukang becak berdesir. Ia tak menyangka ternyata Allah mengirimkan orang untuk mendekatkan diri kepadanya.